Assalamualaikum teman-teman onlineku, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan saya Bunda Asti. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan semua urusannya. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya share bagaimana cara saya membuat bolu mini coklat yang bahannya itu simple dan juga cara buatnya simple. Yuk tonton cara pembuatannya ya. Sekarang kita masuk ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini cuma terigu. Ini ada 250 gram. Gula pasir 200 gram. Dan telur. Itu telur sama SP. Saya sudah masukkan SP di dalamnya 1 sendok teh. Telurnya 3 butir. Ini ada santan kara bersama air. Dijadikan 200 ml ya, jadi santannya 200 ml dicampur dari santan kara yang 65 ml itu sama air. Nah, itu bahannya. Oh ya, tambah bahan pelengkapnya seperti vanila, terus ini pewarna makanan coklat, sama baking powder. Saya tadi tidak perlihatkan baking powder. Kita beralih ke cara pembuatannya. Masukkan telur, gula, dan SP tadi kita masukkan dan kita kocok sampai putih dan berjejak. Sampai putih dan berjejak ya, jangan tidak berjejak, karena itu penting sekali buat bolunya itu supaya tidak menjadi bantat. Jadi kalau kita kocok dari speed yang rendah, pelan-pelan kita naikkan speednya sampai speed yang tertinggi. Nah, ini saya kocok dulu. Oke, ini sudah kental ya. Kita masukkan santannya sedikit demi sedikit. Jangan lupa dikocok terus ya. Jadi dia tidak pakai mentega, tidak pakai susu. Dan ini cocok buat ide jualan. Kebetulan ini juga saya jualan ya. Ini saya bikin buat jualan takjil ya, saya titipnya di supermarket. Nah, ini sambil masuk-masuk. Jangan lupa kita aduk-aduk terus. Mungkin kalau santannya ini diganti dengan susu lebih enak lagi ya. Susu cair. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya masukkan terigunya. Terigunya masukkan sedikit-sedikit atau sedikit demi sedikit. Itu setelah masuk terigunya, speednya itu diturunin. Jangan kencang. Ini saya karena malas sedikit-sedikit saya masukkan sekalian ya. Tapi nggak apa-apa juga, biar langsung masuk, asal jangan langsung masuk sekali, itu langsung masuk ya. Nah, ini sudah kalis, bukan kalis sih, sudah reis ya namanya. Kalau itu kita bikin cake namanya itu sudah reis. Dicampur dulu. Ini saya matikan mixernya, saya masukkan terigunya itu dan saya campur. Caranya diaduk balik begitu. Selanjutnya ini masukkan
vanila cair ya, vanili apa vanila. Dan diaduk pelan-pelan. Jangan terlalu diaduk sampai gimana gitu, nanti kan tuh adonannya jadi turun. Nah, ini saya masih aduk lagi karena belum bercampur rata antara terigu dan adonannya tadi. Aduk pelan-pelan. Nah, setelah sudah bercampur rata, masukkan lagi pewarna coklatnya. Jadi ini pewarna coklat yang rasa kopi saya masukkan. Ini sebenarnya kalau kita mau pakai coklat bubuk ya, bisa kita kurangin terigunya dan kita masukkan coklat bubuk. Kayaknya kalau coklat bubuk lebih enak deh. Dan bolu ini baru pertama saya buat ya. Saya buat langsung saya bikin untuk jualan. Setelah saya rasa, ternyata kalau kita pakai bubuk coklat ya, coklat panhoten atau apa, itu lebih enak lagi. Jadi dia rasanya agak gimana ya? Karena ini bolunya ini ringan banget. Jadinya ringan karena dia cuman pakai santan sama gula sama telur 3 macam. Ini kelihatan tidak terlalu coklat ya, tapi setelah matang dia baru kentara ya coklatnya. Sudah bercampur rata, sekarang saya mau panggang dulu. Saya tidak pakai oven, saya bakarnya di pembakaran kue cubit. Ternyata saya bakar di tempat kue cubit ini, ternyata ini dia kecil. Jadi pertama ini saya bakar dulu di tempat pembakaran kue cubit ini. Dan ini dia cepat matang. Kue ini cepat sekali matangnya. Cuman berapa menit begitu sudah matang. Apinya ini harus kecil ya, jangan sampai sedang ke kecil. Dia harus kecil. Juga itu saya ada alasin di bawahnya itu sama itu saringan ya, sarangan ya, atau apa ya namanya ya, dandang kukusan ya. Kalau di Manado itu namanya dandang, kalau di tempat bunda-bunda namanya kukusan ya. Nah, ini setelah itu saya hiasi di atasnya. Jadi hiasannya itu saya ambil adonan yang putih atau adonan dasarnya, masukkan di plastik segitiga, baru saya bikin sebagai hiasan buat atasnya. Itu bisa juga kalau hiasannya itu kita masukkan coklat ceres, kayaknya lebih cantik juga ya. Tapi kalau kita masukkan coklat ceres itu harus dia setengah matang baru kita masukkan coklatnya. Jangan baru masukkan adonan terus kita masukkan coklatnya, nanti coklatnya dia tenggelam. Nah, ini setelah itu kita tutup. Setelah tadi selesai dihias, saya tutup ini sekitar 2 menit sudah matang. Nah, ini sudah matang. Kalau kita pegang sudah tidak lengket.
Atau kita tes tusuk ya. Kita tes tusuk. Sudah tidak lengket di tusukannya, berarti itu sudah matang. Nah, ini sudah matang. Saya mau ambil satu-satu dulu. Saya mau angkat ya. Ini dia penampakannya, ini dia ringan banget. Karena dia tidak pakai mentega, tidak pakai susu. Ya, namanya bolu. Saya mau angkat dulu satu-satu. Sudah, ini nanti ini sambil saya angkat, selanjutnya ini saya mau ganti ya. Saya mau ganti cetakannya, saya ganti dengan cetakan martabak. Dan ini saya masukkan kembali. Jadi saya tidak pakai lagi yang cetakan tadi, karena yang cetakan tadi itu ternyata agak kecil jadinya atau hasilnya ya. Nah, saya ganti dengan cetakan martabak ini, ternyata kalau kita isi penuh itu dia besar sekali, jadi jangan sampai penuh karena dia ini kan naik ya. Dia lebih dari setengah atau hampir penuh lah ya, jangan sampai penuh sekali, dia hampir penuh. Nah, ini saya mau isi dulu satu-satu. Ini sudah selesai saya isi, saya mau hias dulu atasnya. Jadi hias dengan adonan putih tadi ya yang saya ambil. Tapi tadi kayaknya saya lupa deh record. Waktu saya bikin masukin ke plastik segitiga ini. Ini saya hias-hias dulu. Dan ini saya hias-hias pakai tusuk sate. Kalau ada misalnya bunda-bunda di rumah punya sumpit bisa juga ya. Atau tusuk gigi bisa juga dipergunakan, semua apa yang ada di tempat kita ya. Kita bisa pergunakan. Nah, ini setelah selesai dihias, ini saya panggang dulu dan ini sudah matang. Kita tes tusuk. Nah, ini sudah matang. Saya mau angkat dulu. Ternyata dengan model ini saya lebih suka ya daripada yang model tadi yang awal. Yang model awal itu agak kecil. Kalau ini pas ya. Yang penting waktu kita ngisinya jangan terlalu penuh. Jadi kita ngisinya hampir penuh, jangan terlalu penuh ya. Dan saya angkat dulu. Setelah ini masih ada lagi. Jadi ini satu resep itu dapatnya berapa tadi ya? Sekitar 30 bisa ya. Oke, ini sudah selesai. Setelah dingin saya baru bungkus di plastik. Apa sebab saya bungkusnya di plastik begini? Sebab ini saya titip di supermarket. Dan harus dibungkus begini supaya juga tidak saling lengket nantinya. Karena kalau dia sudah kalau dia sudah dingin ya di atasnya itu agak lembab ya kuenya, jadi harus dibungkus dengan plastik supaya tidak lengket satu sama lain. Nah, ini saya bungkus dulu. Ini saya dubbingnya setelah sahur. Jadi suara agak serak-serak gimana gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Waktunya nanti setelah pagi baru saya antar. Tapi kan kalau supermarket bukannya kan agak siangan ya. Oke, ini dia hasilnya. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga kalian suka. Tetap sehat ya bunda-bunda, teman-teman onlineku.
Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.